Kami bersyukur Tuhan di dalam keberdosaan kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini bersama-sama dengan saudara-saudari seiman, baik secara onsite maupun secara online, kami beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan waktu ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jangan biarkan satu detik pun Tuhan dicuri oleh iblis untuk mengganggu konsentrasi kami. Dan jangan biarkan satu orang pun Tuhan yang keluar dari ruangan ini atau yang selesai mengikuti secara online pulang dengan sia-sia tanpa berkat dari Tuhan. Tapi setiap kami boleh ditegur, boleh dikuatkan, boleh diyakinkan, boleh diingatkan, boleh diberkati dari keseluruhan ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa biarlah firman Tuhan boleh menjadi firman yang berkuasa mengubah hidup. Firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menjadi firman seperti pedang bermata dua yang menegur kami, menguatkan kami, bahkan menghibur kami. Terima kasih Bapa, kami persembahkan setiap detik ibadah ini hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau adalah gembala jiwa kami dan pemelihara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli, pengakuan yang dipegang oleh Gereja Kristen Batu Hidup. Mari kita bacakan bersama-sama dan dengan perlahan. 1, 2, dan 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Hormat diberi. Patut
tundukkan kepala, mari kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 103. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mari saudaraku, pribadi lepas pribadi datang di hadapan Tuhan, meminta ampun untuk setiap dosa, kesalahan yang sudah kita lakukan, yang tidak akan tersembunyi di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Pengampun dan Pemurah, berlimpah kasih setia dan panjang sabar, kami bersyukur untuk setiap pengampunan yang sudah Tuhan berikan, dan kami menerima pengampunan-Mu dengan satu doa, ya Tuhan. Beri kami kekuatan, bimbinglah kami, supaya kami tidak melakukan dosa yang sama. Mampukanlah kami, supaya kami boleh terus berjalan di jalan yang Tuhan ingin kami jalani. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita akan bacakan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-22 ayat 1 sampai yang ke-5. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ayat yang genap. Amsal 22 ayat 1 sampai 5. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, hormatan, dan kemudahan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Mari kita ulang ayat yang pertama dan ayat yang keempat dengan bersama-sama. 1, 2, dan 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ayat yang keempat. 1, 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Mari saudaraku, kita jangan terpukau hanya dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, tapi kita harus lihat yang depannya, ganjaran dari orang yang takut akan Tuhan dan rendah hati. Saudara-saudari sekalian, kita akan memasuki doa syafaat pada pagi hari ini. Sewaktu saya mempersiapkan liturgi pada pagi hari ini, Tuhan menggerakkan hati saya untuk mendoakan satu hal. Tiba-tiba saya teringat ada satu buku yang saya pernah baca, tapi saya berusaha mengingat judulnya, saya nggak bisa ingat. Buku itu dimulai dengan satu ilustrasi. Ada 2 iblis bertemu dan ada percakapan. Bagaimana caranya ya kita menghancurkan kekristenan? Bagaimana caranya kita menghancurkan karya yang sudah Kristus lakukan di kayu salib? Kan banyak orang yang sudah percaya karya ini nih ya. Bagaimana caranya kita membuat mereka tidak bertumbuh? Bagaimana caranya kita menggoncangkan iman mereka? Lalu satu iblis lain menjawab, aduh itu mah gampang banget. Caranya dengan
menghancurkan keluarga. Pada saat keluarga dihancurkan, kekristenan pun akan hancur. Pada saat hubungan suami istri dihancurkan, pada saat hubungan orang tua anak dihancurkan, keluarga otomatis hancur. Suami dan istri sudah pusing sendiri dengan konflik setiap hari, dengan konflik yang ada di keluarga, tidak ada waktu, tidak ada energi, tidak ada semangat untuk bertumbuh, untuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Bagaimana cara menghancurkannya? Dengan menghancurkan keluarga. Cara menghancurkan keluarga paling gampang, karena setiap kita manusia punya emosi. Dan setiap manusia membawa sampah di dalam hidup kita sebelum kita menikah. Sampah-sampah itu yang akan dipakai untuk menghancurkan pernikahan, menghancurkan keluarga. Kita mungkin pernah trauma di masa kecil, diperlakukan tidak baik oleh orang tua. Kita pernah trauma dibully teman, kita pernah trauma ini, sakit hati itu, marah ini, marah itu membentuk karakter kita menjadi mungkin seseorang yang sensitif, menjadi seseorang yang A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Nah, semua trauma itu akhirnya menjadi titik-titik lemah yang iblis tahu. Dan iblis hanya bekerja di titik lemah itu. Iblis tidak menjatuhkan kita dengan menjorokkan kita terus kita jatuh gitu, enggak. Iblis hanya menggoda terus, goda. At the end of the day adalah pilihan kita untuk jatuh. Saya banyak berhubungan dengan teman-teman yang memiliki banyak masalah di dalam keluarga. Banyak yang tidak kelihatan, dari luar kelihatannya sangat baik, sangat indah, tetapi dalamnya sangat rapuh dan hampir jatuh. Mari saudaraku, lalu saya bergumul di hadapan Tuhan. Sebenarnya kuncinya apa untuk iblis tidak bisa memecahkan keluarga ini? Salah satu kunci yang paling besar, berperan besar adalah pertumbuhan rohani. Kalau kita tidak bertumbuh di hadapan Tuhan hari demi hari, kalau kita tidak terus belajar untuk rendah hati dan mau diajar dan dibentuk oleh Tuhan, sangat mudah iblis untuk pencet kamu punya tombol weakness kamu, tombol lemah kamu terus dipencet sama iblis. Akhirnya keluarga akan pecah. Suami istri bertengkar setiap hari. Tidak ada damai di dalam keluarga. Anak-anak pun merasakan demikian. Saudara-saudari sekalian, ini adalah fakta yang gereja alami, dunia alami. Bukan hanya berlaku pada, saya bukan ngomong pada kalian semua, itu pun berlaku pada keluarga kami. Setiap keluarga memiliki pergumulan hidup masing-masing. Tidak ada keluarga yang tidak ada badai. Tinggal badainya besar atau kecil, tinggal badainya itu di area yang mana. Iblis akan berusaha mengganggu kesehatan mental kita. Iblis akan berusaha untuk mengganggu harmonis rumah tangga. Iblis akan berusaha menggerakkan anak-anak untuk melawan orang tua. Dan cuman satu jurusnya kita bisa menang. Itu ada di firman Tuhan. Tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mau hafal ayatnya? Kita hafal sama-sama. Kuncinya cuma satu. Tunduklah pada Tuhan. Bukan tunduk doang, tapi kamu gak lawan ya, percuma. Tunduklah pada Tuhan, lawanlah iblis, dan ia akan lari daripadamu. Masalahnya, kalau kita gak punya pelor untuk tunduk, kita gak tunduk, kita gak bisa lawan. Gimana caranya untuk tunduk? Cuma satu, bertumbuh. Gimana caranya untuk bertumbuh? Cuma satu juga, disiplin rohani, membaca firman, berdoa, mengikuti ibadah, bertumbuh dalam sel grup, bertumbuh di dalam kelas PA, semua yang Tuhan sudah sediakan melalui gereja ini. Mari. Gimana caranya untuk bertumbuh? Karakter kita akan diubah oleh Tuhan hari demi hari. Mari saudara, hari ini kita mau khusus berdoa untuk setiap orang yang engkau tahu. Sebut nama mereka. Minta Tuhan berbelas kasih. Dan kita mau berdoa untuk keluarga kita masing-masing.
kita minta Tuhan darah Kristus terus membungkus keluarga kita. Emotionally, spiritually, physically, mentally, relationship. Supaya kita terus diberikan semangat untuk bertumbuh dan memikirkan pekerjaan Tuhan. Gak pernah tahu hidup kita berapa lama. Bisa sekarang, hari ini, besok 10 tahun, 5 tahun, 5 hari, 1 minggu, we never know. Tapi pada saat kita bertemu dengan Tuhan, apakah kita membawa tangan kita 2 yang kosong ini? Malu banget ketemu Tuhan begini? Atau kita bertemu dengan Tuhan, kita dengan senyum, kita bilang, Tuhan, ini adalah hatiku yang aku sudah taat kepadamu selama ini. Ini adalah jiwa yang aku sudah bawa ke Tuhan. Ini adalah energiku yang aku sudah pakai untuk memikirkan pekerjaan Tuhan dan bekerja bagi Tuhan. Saya percaya Roh Kudus sudah menggerakkan hati saudara-saudari sekalian pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan satu puji-pujian, biarlah ini boleh menjadi doa kita. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Yang selalu kita gumulkan adalah kita gak pernah percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Pasti tolong. Diri sekali lagi kita menyanyikan puji-pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Mari biarlah hati kita boleh menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan Kau sungguh baik. Anugerah-Mu itu tidak pernah tidak cukup bagiku. Anugerah-Mu bahkan melimpah di dalam hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, gunaikan syukurku Tuhan. Gunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
kita, ku naikkan syukurku Tuhan. Kami mau belajar bersyukur Tuhan di dalam setiap keadaan, baik tangis maupun ketawa. Kami mau belajar bersyukur Tuhan pada saat jalan kami mulus maupun berbatu. Habisnya kasih dan rahmat. Semua katakan dengan iman, tidak pernah terlambat Tuhan menolong. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Pianis tidak perlu mainkan lagu ini karena saya ingin pianis pun berdoa. Mari saudaraku, kita ambil waktu kita di hadapan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Di rumah Tuhan, kita berdoa mendoakan siapapun yang kita kenal yang sedang bergumul. Dan sesudah itu kita mendoakan bagi keluarga kita masing-masing. Bapa, kami percaya tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kami percaya tidak ada hati yang terlalu hancur yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami khusus mau berdoa untuk setiap keluarga yang ada di dalam gereja Kristen Batu Hidup ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami memohonkan pertumbuhan bagi setiap keluarga yang ada. Pertumbuhan secara rohani, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kami berdoa untuk ayah dan ibu yang ada di gereja ini. Ayah dan ibu boleh bertumbuh, memiliki disiplin rohani. Ayah dan ibu tidak hanya mengajarkan dengan kata-kata, tetapi boleh memberikan teladan dengan perbuatan. Ayah ibu boleh mengasihi anak-anaknya dengan tidak bersyarat, panjang sabar, boleh mengasihi seperti Bapa mengasihi kami, mengampuni seperti Bapa mengampuni kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak yang ada di dalam gereja Kristen Batu Hidup. Berikan mereka hati yang tunduk kepada orang tua, hati yang mendengarkan orang tua, hati yang memiliki hati
bukan hati yang langsung melawan, tetapi hati yang mau mendengarkan dan mau berdiskusi untuk setiap masalah yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga yang ada, supaya keluarga di Gereja Kristen Batu Hidup yang ada ini, untuk setiap masalah yang mereka hadapi, they don't swipe the things under the carpet. Mereka tidak menyembunyikan atau mencuekin masalah yang ada itu seperti menyembunyikan barang di bawah karpet. Tetapi mereka boleh address the problem. Mereka boleh berani, memiliki keberanian untuk apa masalah yang ada, mencari solusi dan membawanya di dalam Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga yang ada di dalam Gereja Kristen Batu Hidup ini, Tuhan, dengan segala pergumulan yang kami hadapi. Biarlah setiap pergumulan ini tidak membawa kami jauh daripada Tuhan, tetapi setiap pergumulan kami justru membawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Setiap pergumulan kami membuat kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Pergumulan itu membuat kami semakin grounded di dalam iman kami kepada Engkau. Bantu kami Tuhan, karena kami menyadari kami super lemah. Kami ini sering capek. Kami ini sering nyerah. Kami ini sering mau lari dari kenyataan. Tapi biarlah pada pagi hari ini Roh Kudus boleh berbicara kepada setiap kami, baik yang onsite maupun yang online, bahwa selalu ada harapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan setiap doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih kalau Engkau sudah mendengarkan dan pasti mendengarkan. Dan terima kasih untuk setiap jawaban doa yang akan Tuhan berikan. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan setiap permohonan doa kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Diulang ref sekali. Bapa, Engkau sungguh baik. Sesudah itu kita akan menutup dengan doa Bapa kami, dan waktu setempat saya berikan kepada Pendeta Joni. Hanya refnya saja, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Ku naikkan syukurku buat hari yang selalu baru dan tak pernah
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, waktu dan tempat saya berikan. Selamat pagi saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, di tengah-tengah daripada perjalanan dunia yang serba tidak menentu, di tengah-tengah perjalanan daripada arus daripada masyarakat dunia yang semakin menjauhi Engkau, hari ini kami datang kembali ke hadapan Tuhan, mengingat sekali lagi bahwa kehidupan kami sebagai musafir di muka bumi ini, segala sesuatu sungguh sangat sementara, segala sesuatu sungguh cepat berlalu. Dan sebagaimana pengkhotbah katakan, segala sesuatu adalah sia-sia. Tetapi kami bersyukur jikalau di dalam firman kebenaran Tuhan, Tuhan sudah menyatakan segala rencana dan kehendak Tuhan kepada kami. Dan kami melihat bahwa kehidupan kami bukanlah kehidupan yang sia-sia, karena Tuhan sudah mengangkat kami dari kesia-siaan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Berikan kepada kami hati dan hidup yang terus mau mengarah kepada Kristus, hati yang terus mau mengucap syukur, dan sebagai ucapan syukur itu kami mau hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya pada pagi hari ini Tuhan terus membawa kami untuk menggenapkan segala rencana dan kehendak Tuhan. Melalui firman yang akan dibagikan, Tuhan akan memberikan dorongan yang lebih kuat lagi kepada kami untuk terus berbagian di dalam pekerjaan Tuhan selama waktu masih ada. Karena kami menyadari waktu sungguh singkat dan kami tidak ingin menghabiskan waktu kami untuk segala urusan yang sia-sia. Karena hidup kami bukan untuk kesia-siaan, tetapi Tuhan sudah menebus kami supaya hidup kami boleh dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami firman Tuhan, berbicaralah kepada kami. Roh Kudus bekerja supaya kami boleh bertemu dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara kita buka Alkitab kita. Di hari ini kita melanjutkan pembahasan Injil Matius, perikop tentang orang lumpuh disembuhkan. Tetapi kita akan baca dua bagian di Markus dan Lukas yang bercerita lebih lengkap tentang perikop yang sama. Yang pertama kita akan buka Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12 saya akan bacakan buat saudara sekalian. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?
Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Perikop yang sama kita akan baca di Lukas, ya, di Lukas 5. Nanti kita akan lihat ada beberapa perbedaan di beberapa tempat dan nanti akan kita gabungkan dua perikop ini. Kita akan bahas ayat per ayat, ya. Saya bacakan sekarang di Lukas 5 ayat 17 dan seterusnya. Orang lumpuh disembuhkan, ya. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya, ya. Jadi di sini disebut juga ada orang Farisi dan ahli Taurat. Tadi di Markus disebut hanya ada ahli Taurat, tapi di Lukas disebut ada juga orang Farisi. Mereka dari mana? Ayat berikutnya, mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem, ya. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat dari berbagai tempat datang saat itu. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Ya, di Lukas dicatat orang yang lumpuh itu kemudian memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Nah, saudara, kita kembali dalam Matius. Sebelum kisah ini kita sudah bahas, yaitu bagaimana Yesus mengusir roh jahat daripada orang-orang di Gerasa dan kemudian memindahkan roh jahat itu kepada 2000 ekor babi. Dan setelah itu orang satu desa mengusir Yesus untuk meninggalkan Gerasa. Singkat cerita kemudian Yesus pergi mengajak para murid menyeberang danau Galilea dan kembali lagi ke Kapernaum. Ya, kita lihat di peta, Yesus dari daerah di sekitar Kapernaum pergi ke Gerasa hanya untuk mengusir dan menyelamatkan satu jiwa, yaitu orang yang kerasukan setan. Dan setelah Yesus diusir oleh orang satu desa di Gerasa, Yesus kembali lagi. Saudara lihat di kanan bawah itu Gadara, itu Gerasa. Dan dari situ Yesus kembali ke danau Galilea dan kemudian menyeberang ke Kapernaum, ya, yang ada merah. Nah, disitulah peristiwa ini terjadi. Tetapi dikatakan di Markus beberapa hari kemudian. Berarti ini bukan satu peristiwa yang terjadi pada hari yang sama. Nah, singkat cerita, Yesus kemudian mengajar di sebuah rumah. Banyak yang mengatakan sangat mungkin ini adalah rumah daripada Petrus. Saudara masih mengingat waktu Yesus datang ke Kapernaum, kemudian disambut oleh seorang perwira yang hambanya sakit. Dan orang perwira itu berkata,
katakan saja dan aku percaya hambaku akan sembuh. Itu terjadi di Kapernaum. Setelah peristiwa itu Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yesus datang ke rumah Petrus dan menyembuhkan ibu mertua. Jadi ada yang menduga sangat mungkin peristiwa di Kapernaum ini terjadi di rumah Petrus. Nah, di situ Yesus mengajar, ya. Dikatakan tadi di Markus, orang datang berbondong-bondong, ya. Ada 2 kelompok, ada 3 kelompok orang yang datang. Yang pertama adalah masyarakat umum yang datang ke tempat itu, dikatakan apa? Untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Bagaimana kita bisa tahu bahwa mereka datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus? Karena tidak dikatakan berbagai orang sakit datang, sakit ini datang. Nah, itu biasanya kalau ada orang seperti itu dicatat di dalam Alkitab. Maka datanglah orang, berbagai macam orang sakit yang ini sakit ini pasti dicatat. Tapi di bagian ini tidak dicatat. Maka kemudian kita bisa menyimpulkan orang-orang yang datang itu secara umum semuanya adalah orang sehat dan mereka memang ingin datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Tetapi di sini ada kelompok berikutnya yaitu orang Farisi dan ahli Taurat yang juga datang dari berbagai daerah. Mereka datang juga untuk mendengarkan pengajaran Yesus, tetapi mereka memiliki motivasi yang tidak baik. Dan yang ketiga adalah 4 orang yang membawa orang lumpuh itu. Nah, saudara, kita lihat bagaimana orang-orang Farisi dan ahli Taurat datang dengan motivasi yang tidak baik. Ya, nanti kita akan bahas ini di bagian akhir. Singkat cerita, kemudian Yesus mengajar. Dan rumah itu begitu penuh karena mungkin rumahnya tidak terlalu besar. Dan waktu Yesus sedang mengajar, kemudian datanglah 4 orang membawa tilam dengan seorang lumpuh. Ya, kita lihat mereka datang, tapi mereka melihat pintu begitu sesak dan tidak ada jalan bagi mereka untuk bisa masuk ke dalam rumah itu. Akhirnya mereka naik ke atap, ya, ke atap rumah itu. Biasanya rumah orang Yahudi itu di sampingnya ada tangga ke atas. Maka mereka kemudian naik tangga itu sampai di atap, mereka bongkar atapnya, ya, dan kemudian tilam itu diikat oleh tali dan mereka berempat menurunkan tilam itu, ya, kurang lebih seperti ini. Mereka menurunkan tilam itu tepat di depan Yesus di tengah-tengah orang itu. Ya, dan kemudian dikatakan Yesus melihat iman mereka. Nah, saudara, di dalam pelayanan perlu sekali kita belajar daripada ke-4 orang ini. Ya, 4 orang ini bagaimana mereka begitu mengasihi. Tidak dikatakan siapa orang lumpuh itu, mungkin saudaranya atau temannya, kita tidak tahu. Tetapi bagaimana mereka begitu mengasihi si orang lumpuh ini dan kemudian mereka mau bersama-sama berempat itu untuk membawa orang lumpuh itu ke hadapan Yesus. Nah, kita lihat iman daripada ke-5 orang ini, 4 orang yang mengusung tilam itu dan si orang lumpuh. Akhirnya mereka bekerja sama di dalam iman, kemudian mereka datang kepada Kristus. Tetapi ada kesulitan, tidak bisa masuk ke rumah itu karena orang begitu banyak. Tetapi mereka tidak menyerah. Nah, saudara, pelayanan sangat perlu dilakukan seperti ini. Bagaimana orang satu dengan yang lain saling kompak, satu hati, satu tujuan, dan mereka begitu compassion, ya, mengembangkan satu kasih kepada orang yang lumpuh ini. Dan waktu mereka melihat kesulitan, mereka tidak menyerah. Mereka pikirkan cuma satu, bagaimana membawa orang lumpuh itu ke hadapan Yesus. Dan akhirnya mereka bawa ke atas, mereka bongkar atap, ambil tali, ikat, dan menurunkan orang lumpuh itu di depan Yesus. Nah, saudara, kalau sebuah pelayanan bisa dilakukan dengan semangat seperti ini, pasti akan luar biasa dampaknya. Ada kekompakan, ada kasih, ya, ada pengertian, ada pemahaman, dan ada kebersamaan, ada satu arah yang jelas, ada satu visi yang jelas, ada satu misi yang jelas, dan bersama-sama mengejar satu tujuan itu. Maka kemudian orang lumpuh itu diturunkan di depan Yesus. Dan dikatakan Yesus melihat iman mereka. Iman mereka siapa? Ke-5 orang itu. 4 orang yang mengusung dan orang lumpuh itu. Dan kemudian Yesus berkata, di sini Matius, Markus, dan Lukas memakai istilah yang berbeda-beda. Tetapi Markus mencatat dengan istilah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Istilah anakku ini begitu luar biasa. Ini istilah yang begitu
bagaimana Yesus begitu mengasihi orang berdosa dan dia menyebut orang ini sebagai anakku. Kemudian yang kedua, orang ini memang sudah tercelikkan dan dia sudah mengalami satu peristiwa lahir baru bahkan sebelum dia tiba di tempat itu. Karena apa? Karena yang menggerakkan dia berlima untuk datang kepada Yesus pasti iman percaya bahwa Yesus berkuasa atas penyakit yang dia derita. Maka sangat mungkin dia sudah lahir baru sebelum dia bertemu dengan Yesus. Dan itu juga yang menggerakkan dia untuk datang ke hadapan Yesus. Ini mirip orang perwira di Kapernaum itu. Dia datang menyuruh sahabatnya menemui Yesus karena dia percaya bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan hambanya. Jadi iman ini sudah ditanamkan di dalam hati orang itu dan iman itu yang menggerakkan mereka untuk datang menemui Yesus. Dan Yesus berkata, "Hai anakku." Dan oleh karena itu dia langsung memakai istilah "hai anakku" karena orang itu sudah lahir baru. Dan Yesus kemudian menyatakan dosamu sudah diampuni. Nah saudara, tetapi perkataan Yesus ini menggelisahkan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Kemudian mereka berpikir, saya bayangkan mungkin di ruangan itu orang Farisi dan ahli Taurat akan di satu kelompok, di satu sudut ruangan dan mereka berkelompok di situ dan mereka kemudian dikatakan berpikir di dalam hati. Mereka tidak mengucapkan itu dengan mulut mereka, tapi mereka berpikir di dalam hatinya. Siapakah orang ini? Kok dia menghujat Allah? Karena pengampunan dosa itu hanya hak daripada Allah. Tidak seorang pun yang berhak mengampuni dosa manusia yang lain selain daripada Allah. Dan mereka berpikir demikian di dalam hatinya. Saudara, apa yang dipikirkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah sebuah kebenaran. Karena yang berhak mengampuni dosa manusia hanya Allah. Yang lain tidak berhak mengampuni dosa manusia. Yang punya kedaulatan dan punya hak mengampuni dosa manusia hanya satu, yaitu Allah. Dan Allah yang palsu pasti tidak mungkin bisa mengampuni dosa. Hanya Allah yang sejati yang bisa mengampuni dosa. Maka waktu mereka berpikir demikian, Yesus langsung tahu. Di dalam hatinya Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Maka kemudian Yesus menengok kepada mereka dan berkata, "Mengapa engkau berpikir demikian?" Ya, di dalam istilah yang lain, mengapa hatimu dipenuhi dengan kejahatan? Pada saat ada orang lain diampuni, orang Farisi dan ahli Taurat itu bukannya bersukacita, bukannya bergembira, tetapi langsung menuduh bahwa Yesus sedang menghujat Allah. Dan Yesus berkata, "Mengapa engkau berpikir demikian? Mengapa hatimu diisi dengan berbagai kejahatan? Mengapa hatimu begitu jahat?" Nah saudara, kadang-kadang di gereja juga ada orang-orang seperti ini. Orang-orang yang dengan hati yang jahat, kehadiran mereka bukan untuk justru mendukung pelayanan daripada gereja, tetapi selalu menjadi satu gangguan bagi pelayanan di gereja. Banyak orang yang datang ke gereja kemudian pulang hanya kemudian mengkritik ini, kritik ini, kritik ini, kritik ini. Dia datang lagi ibadah minggu depan, dia kritik ini, kritik si pengkhotbah, kritik mungkin pengurus karena persiapan tidak baik, kritik ini, kritik ini. Dan selalu isinya dia kritik. Tetapi dia sendiri tidak pernah menghadirkan dirinya untuk berbahagia di dalam pelayanan Tuhan. Matanya selalu mengarah kepada kesalahan orang lain. Dan orang-orang seperti ini menjadi orang-orang yang akhirnya menjadi penghambat di dalam pelayanan gereja. Sudah terlalu banyak kisah daripada gereja dihadiri oleh orang-orang seperti ini. Nah kita lihat orang Farisi, ahli Taurat sama. Mereka duduk di hadapan Yesus. Sama juga dengan orang lain duduk di hadapan Yesus. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat duduk di hadapan Yesus bukan untuk mendengarkan firman dalam arti menyediakan hatinya supaya diisi oleh kebenaran firman. Mereka datang untuk melihat Yesus dan mereka berusaha mencari kesalahan-kesalahan daripada Yesus. Maka Yesus kemudian berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat itu, "Mana yang lebih mudah? Aku berkata kepada orang ini, dosamu sudah diampuni, atau bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah." Saudara, buat kita lebih mudah yang mana? Lebih mudah Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni," atau angkatlah tilammu, bangunlah, angkat tilammu dan pulanglah ke rumah. Saudara, lebih mudah yang mana?
Lebih mudah yang mana? Bagi Allah sebenarnya lebih mudah yang kedua. Lebih mudah sembuhkan dia, selesai. Kenapa? Kalau hanya untuk menyembuhkan penyakit itu, Yesus tidak perlu jadi manusia. Yesus tidak perlu jadi manusia berinkarnasi, mengalami seluruh penderitaan dan kemudian mati di atas kayu salib. Kalau hanya untuk menyembuhkan penyakit. Lebih mudah itu. Dan lebih sulit untuk mengampuni. Kenapa? Pengampunan berarti Yesus harus mati di atas kayu salib, mengalami segala penderitaan, ya, dan kemudian dia mencurahkan darah. Lebih sulit itu. Bagi Tuhan seperti dalam kutip, ya, dalam tanda kutip, quote and quote, lebih sulit mengampuni dosa. Tetapi hari itu kasih Allah dinyatakan. Bahkan ketika dalam kutip seluruh penderitaan, seluruh kematian harus dia alami demi pengampunan dosa kita. Maka kemudian Yesus berinkarnasi. Maka kemudian Yesus berkata, tetapi supaya engkau melihat dan percaya bahwa anak manusia. Saudara, di dalam banyak bagian Yesus selalu menyebut dirinya sebagai anak manusia. Lebih sering Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Satu istilah yang muncul pertama kali di dalam kitab Daniel. Tetapi ini menyatakan Yesus betapa ingin terus merendahkan diri. Dia tidak ingin menyebut dirinya sebagai Tuhan atau Allah. Dia sering menyebut dirinya sebagai anak manusia. Karena dia ingin terus merendahkan diri. Dia berkata, tetapi supaya engkau percaya bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Maka aku berkata kepadamu, hai orang lumpuh, bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah. Maka orang lumpuh itu kemudian bangun, angkat tilam, dan kemudian dia pulang. Nah, saudara, ini apa hubungannya? Di dalam konsep daripada orang Yahudi, ada beberapa penyakit tertentu itu yang mereka yakini diakibatkan oleh dosa. Penyakit-penyakit tertentu, apalagi yang diderita seseorang semenjak lahir, itu pasti karena berkaitan dengan dosa. Dan karena berkaitan dengan dosa, maka penyembuhan hanya mungkin bisa dilakukan kalau dosa orang itu sudah diampuni. Kalau dosanya belum diampuni, tidak mungkin orang itu sembuh. Tetapi kita juga percaya, Alkitab juga mengatakan memang segala penderitaan, segala kesulitan, segala penyakit yang muncul hari ini, semuanya memang akibat daripada dosa manusia. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam manusia, maka muncullah segala penderitaan dan kesulitan di dalam kehidupan kita, termasuk penyakit. Tetapi di dalam konsep cara berpikir orang Yahudi saat itu, Yesus mau pakai cara pikir mereka untuk membuktikan siapa dia. Yesus berkata, tetapi supaya engkau percaya bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa, maka aku berkata kepadamu, hai orang lumpuh itu, bangunlah, angkat tilammu dan pulanglah. Jadi rupanya begini, waktu Yesus pertama kali berkata kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang Farisi, orang ahli Taurat berpikir ini Allah palsu. Kenapa? Karena waktu dosanya sudah diampuni tetap belum sembuh. Sementara dalam konsep mereka, kalau dosanya sudah diampuni pasti orang ini sembuh. Tetapi waktu Yesus berkata dosamu sudah diampuni, faktanya saat itu orang lumpuh itu tidak langsung sembuh. Karena ini Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa pengampunan dosa itu jauh lebih penting bahkan dari seluruh kesehatan kita. Buat apa kalau kita sehat? Buat apa kalau orang lumpuh ini kemudian disembuhkan tetapi dia tidak menerima pengampunan dosa? Sia-sia. Buat apa kita sehat dan tidak pernah sakit tetapi kita belum pernah menerima Kristus? Ujung-ujungnya kita akan mengalami penderitaan kekal di sana. Dan Yesus mau bilang sama orang-orang itu bahwa yang paling penting adalah pengampunan dosa. Tetapi saat itu dia ingin menyatakan, membuktikan siapa dia, bahwa dia adalah Allah yang sejati itu. Maka waktu orang Farisi dan ahli Taurat melihat ini Allah palsu. Kenapa? Waktu dia mengatakan mengampuni dosa dan ternyata si lumpuh itu belum bangkit. Maka cara pikir itu kemudian yang akhirnya Yesus pakai. Jadi engkau menuntut bahwa aku berkuasa, berhak mengampuni dosa, dan sebagai buktinya orang lumpuh itu pasti akan sembuh. Sekarang aku buktikan kepadamu. Maka Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Maka orang itu bangun, angkat tilam dan kemudian pulang ke rumah. Dengan demikian Yesus membuktikan bahwa pengampunan dosa yang dia berikan kepada orang itu memang sudah berlaku. Dan buktinya apa? Orang itu sembuh. Nah, tetapi kita lihat ada 3 reaksi. Reaksi yang pertama adalah
dicatat di Lukas, orang yang lumpuh itu dikatakan dia langsung memuliakan Allah. Sedangkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak dicatat apa respon mereka. Dan orang-orang banyak itu juga dikatakan mereka memuliakan Allah dan mereka takjub. Dan mereka berkata, hal-hal yang seperti ini belum pernah terjadi. Di Lukas dikatakan kita melihat hal-hal yang luar biasa pada hari ini. Saudara, di situ kita lihat di dalam ketiga kitab Injil secara berurut dari perikop ke perikop, ketiga penulis hendak menegaskan bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati, bahwa Dia adalah Tuhan. Kita lihat bahwa perikop sebelumnya Yesus menyembuhkan berbagai penyakit, menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan atas berbagai penyakit. Setelah itu Yesus meredakan angin ribut di danau Galilea. Dia juga Tuhan atas alam. Setelah itu di Matius dikatakan Yesus mengusir roh jahat dari orang di Gerasa. Yesus juga Tuhan berkuasa atas kuasa daripada kuasa iblis. Dan kemudian hari ini di perikop ini Matius hendak menekankan Yesus itu juga adalah Tuhan dan Allah yang sejati karena Dia berkuasa mengampuni dosa manusia. Nah, di dalam Markus dan Lukas setelah perikop orang Gerasa itu, Markus dan Lukas sama-sama mencatat yaitu peristiwa Yesus membangkitkan anak daripada Yairus. Di sini kita lihat bagaimana penulis Injil secara berurut menekankan ketuhanan dan kealahan daripada Yesus. Bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan atas segala sesuatu, atas segala penyakit, atas alam semesta, atas roh jahat. Dan juga Yesus Allah sejati karena Dia berkuasa berhak mengampuni dosa manusia. Nah, saudara, hari ini gereja di Indonesia sedang dihebohkan dengan seorang hamba Tuhan yang menolak Yesus sebagai Allah yang sejati. Dia berkata Yesus adalah manusia sempurna yang dinaungi oleh logos daripada Allah Bapa. Bagi dia Allah yang sejati hanya satu, yaitu Bapa. Dan Yesus itu bukan Allah. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah manusia sempurna yang dinaungi oleh logos daripada Allah. Saudara, perikop ini menegaskan kesalahan daripada pandangan ini. Kalau kita lihat ya, segala pandangan ajaran-ajaran yang dikatakan bidat sebagai sesat berbeda-beda. Tetapi mereka memiliki satu kesamaan yang apa? Mereka selalu tidak bisa memahami dan menolak Yesus sebagai Allah sejati yang setara dengan Allah Bapa. Ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, iya, tapi Allah ciptaan. Ya, kalau memakai istilah sekarang, dia bukan Allah yang ori. Allah yang ori cuma satu, yaitu Allah Bapa. Yesus itu Allah KW1. Mirip-mirip KW1, tapi dia bukan Allah yang ori. Ada yang mengatakan demikian. Dan teologi yang sekarang yang dikembangkan oleh hamba Tuhan ini mengatakan bahwa Yesus artinya manusia sempurna yang dinaungi oleh logos daripada Allah Bapa. Dia tidak satu hakikat dengan Allah Bapa. Dan ini sebenarnya bidat, ini sudah muncul di awal daripada gereja di abad ketiga dan abad keempat. Seorang tokoh yang bernama Arius, ya, Arianisme mengatakan demikian. Yesus bukanlah Allah yang sejati. Dan kemudian Bapak gereja melalui konsili Nisea dan konsili Kalsedon kemudian menegaskan sekali lagi kealahan daripada Yesus. Bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, Dia adalah satu hakikat, Dia adalah Allah yang setara dengan Allah Bapa. Nah, oleh karena itu saudara, ibadah kita dibuka dengan 3 pujian berisi kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Ini sesuatu yang sangat baik. Saya berharap ini akan terus boleh dijaga di dalam gereja ini. Kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Satu Allah, 3 pribadi. Yesus adalah Allah yang setara dengan Allah Bapa, demikian juga dengan Allah Roh Kudus. Nah, tadi dikatakan orang Farisi dan ahli Taurat itu berkata, hanya Allah yang berhak mengampuni dosa. Hari itu Yesus membuktikan bahwa Dia berhak mengampuni dosa, Dia sudah mengampuni dosa dan buktinya bahwa orang lumpuh itu sudah sembuh. Dan Yesus berarti memang sesuai dengan pikiran mereka, Yesus adalah Allah yang sejati, yang sehakikat dengan Bapa. Tetapi di 3 perikop yang sama,
baik di Matius, Markus, dan Lukas tidak mencatat bagaimana respon daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi kita tahu ini adalah awal daripada masa-masa awal di dalam pelayanan Yesus. Sampai nanti Yesus mati dan bangkit, orang Farisi dan ahli Taurat tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Saudara, kita lihat bagaimana perkataan Yesus. Waktu Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Ini menjadi satu hal yang harus terus kita pikirkan dan kita pergumulkan. Apakah betul kita adalah orang-orang Kristen yang sudah terlahir baru? Apakah kita sudah betul-betul mengalami kelahiran baru itu dan kemudian kita memang menikmati memiliki satu relasi dengan Allah, dengan Bapa, dengan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita? Atau kita akan menjadi orang-orang yang hanya merindukan berkat-berkat Tuhan yang kelihatan dan kemudian kita mengabaikan sisi justru yang paling penting, yaitu pengampunan, yaitu kelahiran baru. Mari kita pikirkan. Nah, saudara, tadi dikatakan Yesus mengajar dan ini tidak dikatakan di hari Sabat. Ini terjadi pada hari-hari biasa. Ini mengajarkan kepada kita firman itu memang harus selalu dibagikan, bukan hanya pada hari Sabat. Setiap hari adalah hari di mana kita harus mengabarkan firman. Setiap hari adalah hari di mana kita harus mendengarkan firman. Setiap hari adalah menjadi hari di mana kita berinteraksi dengan firman. Ini menjadi satu pengajaran kepada kita bagaimana kita juga melihat orang-orang itu datang. Ya, tadi 3 kelompok. Yang pertama, orang-orang banyak itu. Mereka datang untuk mendengarkan pengajaran Yesus. 4 orang dan orang lumpuh itu datang karena iman. Dan orang Farisi dan ahli Taurat yang datang tapi mereka duduk di hadapan Yesus tapi dengan motivasi yang salah. Nah, kita lihat pada akhirnya ending daripada kisah ini yang memuliakan Allah siapa? Orang lumpuh itu dan keempat temannya dan juga orang banyak itu. Dikatakan mereka kemudian memuliakan Allah. Tetapi orang Farisi dan ahli Taurat tidak dicatat mereka kemudian memuliakan Kristus. Nah, saudara, hari ini engkau datang beribadah, apa motivasimu? Apakah engkau datang untuk menyediakan, kau datang dengan satu doa, Tuhan, aku sekarang datang ke hadapanmu untuk beribadah, mendengarkan firman, aku mau buka hatiku dan mempersiapkan hatiku supaya ini menjadi seperti tanah yang subur, sehingga pada waktu benih firman itu ditaburkan, maka benih itu akan tumbuh. Dan itu bergantung kepada kita. Nah, kita lihat firman yang sama diucapkan oleh Yesus yang sama di hadapan 3 kelompok orang, tapi responnya berbeda-beda. Orang yang datang kepada Kristus tapi tidak menyediakan hatinya untuk diubahkan kepada Kristus oleh Kristus seperti ahli Taurat dan orang Farisi, ya sampai kapanpun dia tidak akan pernah berubah. Nah, ini saudara, ini satu prinsip yang penting, yaitu sejauh mana kita menjadi orang-orang yang ingin diubahkan oleh Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang tidak ingin diubahkan oleh Tuhan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah berubah. Orang-orang demikian kalau hari ini dihadirkan 13 rasul dibangkitkan semua, disuruh khotbah 1 tahun di hadapan 1 orang itu, 1 tahun setelah dia mendengar khotbah, dia tetap tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena hatinya memang tidak mau berubah. Tapi hari ini lebih banyak orang Kristen yang lebih bangga hanya mendengarkan khotbah dari si A, si B, si C, si D. Tetapi dia tidak berpikir bahwa di hadapan Tuhan bukan itu yang paling penting. Kalau kita hari ini kehadiran di tengah kita hadir seorang mungkin penginjil besar, pengkhotbah besar, kita bersyukur. Itu adalah anugerah Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau lihat adalah apa responmu setelah engkau mendengarkan firman Tuhan. Kalau seseorang sudah mendengarkan firman daripada 13 rasul hari ini dibangkitkan, ya 13 rasul itu khotbah sama dia seharian, sebulan, setahun, tetapi setelah mendengar firman tidak ada respon apapun dan hanya mengisi pengetahuan daripada intelektualitas dia di hadapan Tuhan sia-sia. Di hadapan Tuhan firman yang ditaburkan itu sia-sia. Karena apa? Karena tidak mengubahkan. Bahwa betul perubahan itu adalah karya daripada Roh Kudus, tetapi di situ Tuhan ingin melihat apakah kita sebagai orang yang memang datang ke hadapan Tuhan untuk menyediakan diri kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Itu pilihan kita. Nah, kita melihat di dalam pelayanan Yesus lebih banyak orang yang tidak berubah.
Lebih banyak orang yang menolak Yesus. Kenapa? Karena mereka memang tidak mau diubahkan. Dan kepada orang-orang ini Yesus berkata, sebagaimana dikatakan oleh Yesaya, supaya mereka mendengar tapi tidak mengerti. Supaya mereka tetap melihat tapi tidak percaya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, mengapa engkau berkata dengan perumpamaan-perumpamaan? Yesus berkata, supaya mereka yang memang tidak punya hati untuk mau diubahkan tetap tidak mengerti firman Tuhan. Jadi ini cara pikir ini kita sulit mengerti. Rata-rata kita berpikir firman itu dibagikan supaya orang mengerti. Tetapi itu pun tidak selalu Yesus lakukan. Maka Yesus seringkali berbicara pakai perumpamaan. Dan murid tanya, kenapa engkau bicara pakai perumpamaan? Membuat orang makin sulit mengerti. Yesus berkata, supaya mereka tetap tidak mengerti. Kenapa? Karena hati mereka memang sudah tertutup bagi Tuhan. Nah saudara, kalau engkau mempergumulkan, kenapa aku kok jadi orang Kristen sekian tahun tidak bertumbuh. Mungkin kesalahannya di situ. Karena engkau belum memiliki hati untuk diubahkan oleh Tuhan. Sehingga engkau terus bergumul, puluhan tahun bergumul, mempergumulkan hal yang sama. Karena sebenarnya engkau memang tidak punya niat, tidak memiliki satu kemauan untuk diubah oleh Tuhan. Saudara perhatikan, sikap kita terhadap firman itu penting sekali. Dan itu membutuhkan pengorbanan, itu membutuhkan penyangkalan diri, itu membutuhkan salib yang harus kita pikul. Dan itu tidak bergantung kepada siapa yang berbicara kepadamu. Tapi hari ini kita punya konsep, maka perubahan seseorang, pertumbuhan seseorang itu bergantung kepada siapa yang didik dia, siapa yang bina dia. Ya. Kalau orang itu tidak bertumbuh, orang langsung klaim pembinanya yang gagal, gurunya yang gagal, pendetanya yang gagal. Saudara, di dalam surat Ibrani, si penulis, ya kalau betul itu adalah Paulus, berkata, dari sisi umur harusnya saat ini engkau sudah mengajar, ya. Tetapi sampai hari ini engkau terus pengen susu terus, ya. Tidak mau makanan keras karena engkau tidak bertumbuh, Maka kalau kemudian kita punya konsep kalau orang tidak bertumbuh itu pasti kesalahan daripada gurunya, maka di Ibrani kita harus simpulkan itu adalah kesalahan daripada Paulus. Sehingga jemaat Ibrani tidak bertumbuh. Demikian juga kita harus simpulkan di antara 12 rasul ada satu yang namanya Yudas. Maka kalau kita punya konsep bahwa perubahan seseorang itu hanya bergantung kepada si guru, maka kegagalan Yudas kita harus katakan itu kegagalan Yesus. Tapi apa betul? Tidak. Saudara, anugerah menuntut respon dan tanggung jawab manusia. Tetapi hari ini banyak orang Kristen mungkin berharap bahwa dia akan mengalami satu peristiwa seperti Paulus. Paulus itu tidak ada keinginan untuk melayani Tuhan, tidak ada keinginan percaya. Itu sepenuhnya karya Tuhan. Tuhan langsung tegur dia, langsung dikatakan, aku akan memakai engkau sebagai alatku. Hari itu Paulus, kalau saudara baca, tidak ada sama sekali keinginan untuk bertobat, tidak ada. Itu Yesus mengubahkan dia. Tetapi ini adalah peristiwa khusus yang terjadi hanya kepada orang-orang tertentu yang memang Tuhan mau pakai. Dan ini tidak boleh dijadikan prinsip umum. Kemudian banyak orang Kristen berkata, aku mau tetap nggak mau taat sama Tuhan, aku tetap mau ya hidupku suka-suka. Toh ada kisah Paulus. Ya. Dan aku berharap nanti Tuhan mungkin akan ubahkan aku seperti Paulus. Saudara, kisah dalam Paulus itu hanya terjadi dalam beberapa orang di dalam Alkitab. Dan itu adalah kasus-kasus khusus dan tidak boleh digeneralkan. Artinya yang lebih general adalah yang Yesus katakan supaya mereka tetap tidak mengerti. Artinya apa? Tuhan menuntut bagaimana respon kita, komitmen kita, tanggung jawab kita, upaya kita, penyangkalan diri kita untuk kita terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Tanpa itu sampai kapanpun kau tidak akan pernah bertumbuh. Jikalau kita terus memiliki sikap yang tidak baik kepada firman. Jadi saudara, Tuhan akan melihat setelah kita mendengar firman, apa respon kita. Itu yang Tuhan lihat. Dan itu sekali lagi membutuhkan pengorbanan, membutuhkan penyangkalan diri, membutuhkan salib yang harus kita pikul. Saudara, perikop ini mengajarkan kepada kita, menegaskan kepada kita siapakah Yesus yang sebenarnya. Dia adalah Allah yang sejati itu. Dia adalah Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa dan dia nyatakan itu di depan orang banyak.
Dan kita lihat akhirnya orang itu yang datang dengan hati yang memang ingin mendengarkan pengajaran, yang datang dengan hati yang penuh iman, dikatakan akhirnya mereka memuliakan Tuhan. Yaitu siapa? Orang lumpuh itu dan 4 temannya dan kemudian orang banyak itu. Mereka langsung memuliakan Tuhan. Hati yang betul-betul datang untuk ingin dibentuk, ingin mendengarkan pengajaran, itu betul-betul menjadi satu seperti tanah yang subur, dan waktu benih firman itu ditaburkan, responnya adalah respon yang menyenangkan Tuhan, yaitu apa? Mereka memuliakan Tuhan. Nah, di bagian ini kita juga melihat bagaimana Yesus di dalam pelayanannya lebih banyak mengajar. Dia memang melakukan banyak mujizat, ya. Dia melakukan pengajaran-pengajaran penyembuhan dan kemudian pengusiran setan, betul. Tetapi kita lihat kalau kita kumpulkan semua bagian daripada pelayanan Yesus, lebih banyak dia mengajar. Nah, saudara, ini prinsip daripada gereja yang tidak boleh dilupakan. Betapa pentingnya pengajaran. Betapa pentingnya firman, betapa pentingnya pengajaran. Dan oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mendorong saudara yang hari ini mungkin saudara belum sempat hadir di dalam kelas PA, di dalam kelas komsel. Mari bergabung bersama-sama. Itu di saat itu adalah momen-momen di mana kita belajar firman, kita mendengarkan firman. Dan pertumbuhan iman dikatakan hanya satu, yaitu pendengaran akan firman. Saudara, mari berikan hati kita di hadapan Tuhan, tetapi dengan motivasi yang benar, dengan satu kerinduan, aku ingin bertumbuh, aku ingin dibentuk oleh kebenaran firman, dan ini aku Tuhan, aku datang ke hadapan Tuhan untuk merendahkan diri. Orang Farisi, ahli Taurat dan semua orang itu sama-sama duduk di hadapan Tuhan. Tetapi yang membedakan adalah sikap hati kepada firman. Dan sikap hati itu yang menentukan apakah kita akan bertumbuh atau tidak. Saya berharap, saya berdoa saudara tidak berlama-lama di dalam satu pergumulan. Saudara harus ada saatnya berkata, stop, aku tidak mau lagi mempergumulkan ini. Tapi apa? Butuh tindakan. Butuh satu tindakan nyata. Ya, dulu waktu saya sebelum menyerahkan diri, banyak teman-teman saya juga dan dosen-dosen saya dulu berkata, kamu bergumul melulu dalam hal menyerahkan diri sebagai full timer. Kamu udah puluhan tahun bergumul tapi tidak ada tindakannya. Nah, saudara, mari kita punya tekad untuk stop mempergumulkan itu. Saudara yang masih kesulitan untuk meluangkan waktu yang terbaik untuk ikut berbagai kegiatan, saudara harus berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau stop bergumul itu. Aku sekarang butuh tindakan. Hanya butuh satu tindakan nyata. Hanya butuh satu tindakan nyata. Dan itu sebagai satu bukti bahwa kita memang memiliki hati buat Tuhan. Karena Tuhan ingin melihat apa? Satu tindakan nyata. Yaitu apa responmu setelah engkau mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan diberikan kepada kita bukan hanya untuk mengisi otak kita, bukan hanya untuk mengisi intelektualitas kita dan kemudian kita bisa bicara segala pengetahuan tentang firman, tetapi tidak ada tindakan apa-apa di dalam kehidupan kita. Saya membayangkan hamba Tuhan yang melayani Sulawesi Tengah, saya pernah cerita, mereka sekolah tidak tinggi. Mungkin kebanyakan mereka hanya lulusan SD. Ya, hanya lulusan SD. Kalau mungkin segala pengetahuan mereka enggak paham. Cerita apa aja mungkin doktrin Alkitab mereka juga tidak terlalu paham. Tetapi mereka memiliki hati yang luar biasa sehingga mereka tetap mau di pedalaman untuk melayani Tuhan. Tuhan lihat itu. Pengetahuan yang terlalu banyak tentang firman Tuhan, tetapi Tuhan tidak melihat apa buah daripada pengetahuan itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Tetapi orang yang pengetahuannya sedikit tetapi komitmennya kepada Tuhan luar biasa, itu sesuatu yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara kita buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, cinta kita kepada Tuhan dengan apa? Dengan satu tindakan nyata, yaitu pelayanan yang nyata di hadapan Tuhan. Karena untuk itulah kita diselamatkan, yaitu berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Berikan terus hidupmu yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi itu butuh penyangkalan diri, butuh pengorbanan, butuh pikul salib. Butuh kerelaan pikul salib. Tapi buahnya suatu saat yang akan kita nikmati adalah buah-buah kemuliaan yang tidak akan pernah bisa digeser oleh zaman. Dan itu adalah cara di mana kita terus menabung bagi kerajaan surga. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk sebagian firman yang sudah kami renungkan. Ajar kami boleh meneladani kelima orang
4 yang mengusung tilam dan 1 orang lumpuh itu. Bagaimana iman mereka diekspresikan dalam satu tindakan nyata. Dan iman mereka yang kemudian menjadi pengarah, mendrive mereka untuk datang ke hadapan Tuhan. Berbagai kesulitan mereka terus mau hadapi dan mereka mau atasi sehingga kemudian tujuan mereka boleh tercapai. Kiranya iman demikianlah yang akan terus menggerakkan kami seumur hidup sehingga kami menjadi orang-orang yang akan terus dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen terus ingin bertumbuh di hadapan Tuhan, terus melayani Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, terus berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Karena untuk itulah kami sudah diselamatkan. Terima kasih Bapak kita, firman ini sekali lagi boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus bekerja, boleh menyediakan sekali lagi satu tanah yang subur dalam hati kami. Supaya kami tidak menjadi orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk terus tidak mengerti firman Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Saudara sudah menerima roti dan anggur? Ada yang belum terima? Sudah. Oke. Kita angkat pujian untuk mempersiapkan diri. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu, air hidup dan darahmu sucikan hatiku. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Imanku yang terkecil Tuhan tak tinggalkan. Hadilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bait ketiga, mari kita bangkit berdiri. Salibmu sandaranku, ku rindu
kasih-Mu selama aku hidup. Ku mau taat padamu. Salibnya, salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, persiapkan hati kami sebentar lagi akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Dan iman yang sudah Tuhan berikan dalam Kristus akan membawa kami di dalam satu peristiwa, dalam satu saat di mana Yesus pernah menderita dan mati bagi kami di atas kayu salib. Kiranya hanya oleh pengakuan atas keselamatan di dalam Kristus dan Yesus adalah sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami boleh menghampiri meja Tuhan. Sucikan kami, layakkan kami, hapuskan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada malam hari itu Yesus membagikan roti kepada para muridnya dan memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah tubuh Kristus. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengangkatnya dan berkata, inilah darahku yang tertumpah bagi penghapusan dosamu. Sebagai materai sebuah perjanjian baru antara aku dengan engkau. Minumlah darah Kristus. Sekali lagi Tuhan, kami ingin mengucap syukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Darah yang begitu mahal yang sudah tercurah untuk penghapusan dosa kami. Kiranya setiap kali kami menikmati tubuh dan darah Kristus ini, roti dan anggur ini akan sekali mengingatkan kepada kami untuk mengoreksi sekali kehidupan kami di hadapan Tuhan. Apakah kami sudah memberikan hidup yang terbaik bagi Tuhan? Kiranya apa yang kami nikmati baru saja boleh sekali lagi mengarahkan hidup kami untuk terus fokus untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah kami bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, kita angkat sekali lagi bait ketiga saja. Salibmu sandaranku, ku rindu kasih-Mu selama aku hidup. Ku mau taat padamu. Salibnya, salibnya selama mulia,
darah Yesus. Bersyukur buat Pendeta Joni yang sudah membawakan firman Tuhan dan perjamuan kudus. Saudara-saudari sekalian, kita akan mengembalikan sedikit berkat dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan. Kita akan memuji Tuhan dengan puji-pujian. Betapa aku bersyukur sambil kantong persembahan diedarkan maupun bisa lewat QRIS. Ini bukan paksaan, tetapi ini harus dengan kerelaan. Apabila saudara sudah mengerti arti persembahan, silakan memberikan, tetapi bukan dengan paksaan. Mari kita memuji Tuhan dengan puji-pujian betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Mari kita bangkit berdiri.mu. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Sungguh hidup kami Tuhan itu semata-mata ada karena anugerah Tuhan. Engkau memelihara hidup kami detik demi detik. Engkau memberikan nafas kehidupan. Engkau memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mengembalikan sedikit berkat dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan. Tapi Tuhan tolong kami, agar kami boleh terus memberikan hidup kami, semangat kami, energi kami, pikiran kami. Apapun yang sudah Tuhan titipkan, kami mau sungguh-sungguh lagi hidup buat Tuhan dan bekerja buat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara, ada beberapa pengumuman tetap persekutuan doa onsite hari Rabu jam 7 malam dan PA on Zoom hari Kamis jam 8 malam. Yang mau mempersembahkan persembahan makanan boleh menghubungi Acu. Kita dukung pelayanan gereja nanti sesudah doksologi. Mohon jangan meninggalkan tempat. Saya minta 5 menit, saya akan memberikan pertanggungjawaban tentang keuangan gereja. Persembahan dapat diberikan di dalam 62 untuk operasional dan 22 untuk diakonia. Saudaraku, mari sesudah kita mendengarkan firman Tuhan, apakah kita sungguh sudah diselamatkan? Kita yang bisa jawab. Maukah kita sungguh-sungguh bertumbuh? Kita yang bisa jawab. Maukah kita sungguh-sungguh bekerja buat Tuhan? Kita yang bisa jawab. Lagu ini menjadi satu lagu penutup. Puji-pujian ini dalam bahasa Inggris, saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Hari ini aku mau berjalan bersama dengan tangan Tuhan. Bukan kita yang pegang tangan Tuhan. Kalau kita yang pegang dari dulu-dulu udah kita lepas. Tetapi Tuhan yang pegang tangan kita dan Tuhan tidak akan pernah lepas. Hari ini aku mau berjalan dengan dipegang oleh Tuhan. Hari ini aku mau percaya kepada Dia dan tidak takut karena Dia selalu ada. Dia selalu ada. Setiap momen Dia selalu ada, dan hari ini adalah hari yang indah. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Lagu ini sering dinyanyikan pada saat orang menikah, tapi sebenarnya ini bukan hanya untuk lagu pernikahan, tapi harus kita ingat, for He will be there, Coram Deo. Kita hidup di dalam, we are living in His presence. Kita hidup di dalam, kita hidup di dalam kehadiran Tuhan. Jadi Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita. Ya, mari sekali lagi kita bangkit berdiri, kita nyanyikan puji-pujian ini, lalu kita akan mendapatkan doa berkat dan doksologi. Kita hidup di dalam hadiratnya. Menjadi doa kita, today I will walk. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day. For He will be there, has made. For He will be there. For He will be there every moment. Waktu dan tempat saya berikan kepada pendeta Joni. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah engkau di rumahmu, diberkatilah engkau di dalam keluargamu, diberkatilah engkau di tempat pekerjaanmu. Dan turunlah atas kita semua damai sejahtera, kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Hari ini sekali lagi turun dan tercurah atas kita semua, memimpin hidup kita, menaungi setiap langkah kita, sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus,
ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah